Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini saya akan bercerita tentang tragedi Sungai Batu Tanah Nyari yang dibuat oleh Endedi Haas di jalan tembus antara Dusun Semblangaan dan Dusun Telok Para. Ada sebuah anak sungai yang dinamakan Sungai Pananyara. Kalau kita masuk ke hulu sedikit, maka ada batu di tengah sungai yang nampak seperti tangga dan orang sedang mengambil air. Menurut cerita orang tua, batu tersebut adalah jelmaan dua kakak beradik yang sedang menangguk di sungai. Karena disambar beledek, mereka pun berubah menjadi batu. Berikut kisahnya. Terkisahlah sepasang suami istri yang bermukim di dekat Sungai Batu Pananyari. Mereka berladang, berburu, serta menangkap ikan. Suaminya yang bernama Tempekol dan istrinya yang bernama Lenyut yang berasal dari pemukiman kuno di sekitaran Bukit Semblangaan. Sebelum mereka bermukim di sana, sudah mempunyai seorang anak yang dinamakan Lingsak. Beberapa tahun kemudian, lahirlah seorang anak lelaki yang memiliki pusat yang menonjol keluar. Warga setempat memberi sebutan untuk bujang yang menonjol keluar itu dengan sebutan Bujang. Karena pusatnya yang menonjol keluar itu, maka anak itu diberi nama Bujang. Tempekol hampir tiap hari berladang jika musim berladang, atau pergi ke hutan mencari hasil hutan seperti rotan, damar yang jatuh, dan sarang yang sudah ditinggalkan lebah, serta buah-buahan. Di sungai, mereka memasang bubu. Jika musim banjir, Tempekol memasang ambe. Sudah beberapa hari ini, Tempekol tidak mendapatkan hasil binatang hutan maupun ikan dari bubunya, sehingga mereka tidak mendapatkan lauk sama sekali. Suatu hari, Lingsak mengajak adiknya untuk menangguk di sungai. Bujang hanya memegang tempat ikan. Sedangkan Lingsak yang bertugas untuk menangguk di sungai. Di sungai, meski belum musim kemarau, emang ladangkan, sehingga Lingsak banyak memperoleh ikan. Tiba-tiba, Lingsak memperoleh seekor ikan yang disebut ikan cincelubang. Mulut ikan cincelubang sangatlah besar. Ketika Lingsak memasukkan ikan ke dalam tempat ikan, ikan cincelubang itu bukannya masuk ke dalam tempat ikan, melainkan mulutnya yang besar itu menggigit pusat adiknya. Aduh kakak, ikan ini menggigit pusatku.
tahu tanggo yang dipegang Lingsak berubah menjadi batu. Melihat itu, Lingsak cepat-cepat mengambil adiknya. Ikan cicak lubang itu sudah lepas dari bujal adiknya. Ketika mereka mau beranjak pergi, terdengar lagi suara petir. Tas! Tahu-tahu tubuh kedua kakak beradik itu berubah menjadi batu sebagian. Bagaimana kita ini, Kak? Entahlah, Dik. Yang bisa kugerakkan hanya kepalaku saja. Terus gimana kita ini, Kak? Entahlah, Dik. Kakak pun tak tahu. Ibu, tolong! Ibu, Bapak, tolong kami! Namun, kedua orang tuanya tak mendengar teriakan mereka karena sedang berada di ladang yang cukup jauh dari pondok mereka. Keduanya asik menggurun padi sambil mencabut-cabuti sawi yang tumbuh dengan subur. Sore hari, ketika mereka pulang, betapa kagetnya mereka tidak menemukan kedua anaknya. Keduanya memanggil-manggil anak mereka. Lingsa! Bujal! Teriak ibunya. Bujal! Lingsa! Teriak bapaknya. Lingsa! Bujal! Kemana kami pergi? Lingsa! Bujal! Lingsa! Bujal! Lingsa! Bujal! Lenyun teringat bahwa ada tanggok yang tergantung di dinding. Namun tanggok tersebut sudah tiada. Sepertinya anak kami pergi ke sungai. Pak, sepertinya anak kita pergi ke sungai. Akhirnya keduanya pergi ke sungai. Rupanya kedua anaknya mendengar teriakan mereka. Namun suara mereka telah habis sehingga tak mampu untuk berteriak lagi. Sesampainya di sungai, samar-samar terdengar suara Lingsak dan Bujal memanggil ibu. Gerak mereka pergi ke arah suara tersebut. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat kedua anaknya hanya bisa menggerak-gerakkan kepala saja. Tubuh yang lain sudah mengeras menjadi batu. Mengapa bisa kejadian begini, Nak? Tanya ibunya. Itulah, Bu. Aku menertawakan ikan cece lubang. Lingsak pun bercerita panjang lebar tentang kejadian yang menimpa mereka. Mendengar itu, Lenyun pun berdoa. Oh Tuhan, tanah dipucuk. Ya Tuhan, tolonglah anak kami. Kembalikanlah anak kami dalam keadaan selamat. Tiba-tiba terdengar suara petir. Tak! Setelah petir reda, tinggallah seonggok batu yang menyerupai tanggok dan Lingsak mengambil adik. Karena kejadian
kasih kepada